Ikan kerapu merupakan ikan yang tergolong ke dalam famili Serranidae dengan genus Ephinephelus dan spesies Ephinephelus fuscoguttatus atau ikan kerapu macan. Kenapa dinamai ikan kerapu macan? Karena ikan ini memiliki corak di sekujur tubuhnya yang mirip seperti macan. Ikan kerapu memiliki organ-organ penginderaan yang mulai berkembang sejak larva. Organ penginderaan pada ikan kerapu mengalami perkembangan yang sangat cepat pada awal fase larva hingga sepanjang tahap metamorfosis ikan kerapu selesai, yakni berkisar pada usia 15-50 days post hatching atau DPH. Salah satu organ penginderaan pada ikan kerapu yang sering dibahas adalah organ penglihatan. Pada pembahasan kali ini akan dipaparkan organ penglihatan pada ikan kerapu, khususnya pada fase larva. Perkembangan organ mata pada larva ikan kerapu menurut penelitian juga dinilai sangat cepat. Organ penglihatan pada larva ikan kerapu berkembang juga selama tahapan metamorfosis. Perkembangan organ indera yang signifikan akan ikut meningkatkan kemampuan sensorik pada larva ikan kerapu. Perkembangan indera penglihatan pada ikan kerapu dimulai pada hari ke-0 atau 0 DPH yang akan membentuk lensa dan retina tanpa terdiferensiasi. Lalu pada usia 1 hari atau 1 DPH akan terjadi diferensiasi retina menjadi lapisan-lapisan dan saraf optik yang menghubungkan mata dengan tektum optik. Pada usia 20 hari atau 20 DPH akan terdapat kemunculan awal batang retina. Perkembangan mata pada larva ikan kerapu memiliki hubungan juga dengan perilaku makan ikan kerapu itu sendiri. Pada setiap tahapan hidup, mata ikan kerapu membutuhkan intensitas cahaya yang berbeda untuk dapat mendeteksi kehadiran makanan dan juga predatornya. Ikan kerapu pada fase larva umumnya membutuhkan cahaya yang lebih besar daripada fase dewasanya. Saat batang retina larva ikan kerapu terbentuk sejak hari ke-20, maka mulai terjadi respon retinomotor. Retinomotor berfungsi meneruskan informasi perubahan kondisi terang dan gelap lingkungan perairan ke bagian retina mata larva ikan kerapu. Intensitas cahaya yang dibutuhkan larva ikan kerapu berkisar 10-100 satu kali, yang menunjukkan larva ikan kerapu termasuk light adapted. Namun pada malam hari, mata larva ikan kerapu tetap masih dapat melihat karena terdapat bantuan dari alat indera lainnya. Ikan kerapu memiliki neuromas yang lengkap di bagian kepala dan belalainya yang berfungsi menerima rangsangan dari berbagai arah. Neuromas akan mendeteksi getaran yang dihasilkan oleh artemia yang merupakan makanan bagi ikan kerapu. Saat larva tumbuh, free neuromas jumlahnya meningkat. Permukaan apikaliptal sensorik melebar dan kemudian memanjang. Jumlah sel rambut sensorik meningkat dan arah sensitivitas maksimum menjadi antara posterior dan dorsoventral pada batang tubuh. Organ neuromas ikan adalah reseptor sensorik dari sistem garis lateral. Gurat sisi pada ikan merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Di permukaan tubuh ikan, saluran-saluran itu merupakan lubang-lubang membentuk barisan dalam satu garis. Pada saluran gurat sisi terdapat rambut-rambut sensoris yang memiliki letak teratur yang disebut neuromas. Fungsi neuromas sendiri adalah sebagai indera yang peka terhadap tekanan dan arus air, mengetahui objek yang bergerak berupa musuhnya atau mangsanya. Neuromas merespon langsung terhadap arus air. Sel rambut berorientasi dengan sumbu paling sensitif sejajar dengan kanal. Sekitar setengah dari keseluruhan berorientasi pada satu arah, sisanya dalam arah yang berlawanan. Berikut merupakan gambar yang menggambarkan jumlah, distribusi, dan orientasi sensitivitas maksimum free neuromas pada kepala dan trunk larva ikan kerapu macan berusia dari 0 hingga hari. Pada gambar A merupakan larva yang baru menetas, kemudian B berumur 1 hari, C 2 hari, D 3 hari, E 10 hari, F 20 hari, dan G 40 hari. Pada gambar ikan tersebut titik padat menunjukkan free neuromas, sedangkan batang yang melalui titik tersebut menunjukkan orientasi sensitivitas fisiologis. Neuromas terdiri dari sekelompok sel sensorik dan pendukung yang dikemas dalam selubung seperti jeli yang disebut kupula. Setiap sel sensorik atau sel rambut mengandung beberapa silia kecil. Setiap silia dapat dirangsang oleh gerakan air atau tekanan dari satu arah. Sistem gurat sisi memungkinkan ikan untuk menentukan arah dan kecepatan pergerakan air. Ikan kemudian merasakan gerakannya sendiri, pemangsa atau mangsa di dekatnya, dan bahkan perpindahan air dari benda-benda yang tidak bergerak
Phrynioromast adalah organ indera penting yang mendeteksi zooplankton dalam kondisi gelap. Panjang kupula sebanding dengan kemampuan larva untuk mendeteksi dan menangkap artemia. Phrynioromast berperan dalam mengkompensasi dead angle dan berperan penting dalam mendeteksi zooplankton di bawah penglihatan skotopik atau penglihatan mata dalam kondisi sedikit cahaya. Larva kerapu diketahui sangat sensitif terhadap cakaman fisik seperti yang disebabkan oleh aliran air yang deras atau oleh aerasi, dan hal ini dapat menyebabkan kematian larva stadium awal yang tinggi. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems. Perkembangan indera penglihatan dan penciuman yang cepat pada larva ikan kerapu dapat menjadi faktor penting dalam kelangsungan hidup larva, baik di tempat penetasan maupun di alam liar. Perkembangan organ mata dan organ penciuman memungkinkan larva ikan kerapu untuk mendeteksi zooplankton dan memulai makan lebih awal. Perkembangan indera penglihatan dan penciuman yang cepat pada larva ikan kerapu dapat menjadi faktor penting dalam kelangsungan hidup larva, baik di tempat penetasan maupun di alam liar. Kelimpahan makanan di padang lamun dapat menyediakan perlindungan dari pemangsa serta dapat menjadi tempat untuk mencari makan bagi ikan kerapu. Kesimpulannya, ikan kerapu macan mengandalkan indera penglihatan, penciuman, dan neuromas untuk berburu mangsanya sejak larva ikan kerapu mulai tumbuh.